Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak, ada pertanyaan. Bapak dilaporkan ke Mabes. Pak Upris mau laporin Bapak ke Polda. Siapa mau laporan? Pak Upris tim kuasa hukum Kristana. Kenapa? Karena perbuatan tidak menyenangkan, menyudutkan Pak Upris dengan Serah, saya hujat apa? soal mendiskreditkan katanya Pak Upris terus dengan Saya kan nggak maksud saya hanya melaporkan apa yang di Tempo kan. Maksud saya karena saya bicara semua dulu juga sama, Michael Bimbo juga mau tuntut saya kan. Jadi saya langsung bilang kalau mau tuntut saya tuntut Tempo dulu dong. Saya kan hanya melaporkan di majalah Tempo gitu loh. Jadi Bapak maksudnya tidak pengacaranya Gisjana. Hah? Gisjana. pengacaranya TS-nya Egy Sujana pengacaranya. Dari timnya. gimana Pak? Ya bagus lah, ya BBM saya juga kan. Egy Sujana punya BBM saya, dia sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan Mujib, para tim dan pemain film jalanan serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara pemutaran film jalanan yang disutradarai dan diproduseri oleh Daniel Zif pada hari ini Rabu 21 Mei 2014 akan diawali dahulu dengan sambutan pembuka dari Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sutradara dan produser Mr. Daniel dan krunya, para pemeran film jalanan, Didi Juaria, Pak Bambang Ho, hanya Ho saja, Bapak Boni Putra, para pejabat Pemda DKI, tamu yang hadirin undangan, selamat sore, selamat sejahtera kita semua. Pertama-tama kami Pemprov mengucapkan terima kasih untuk ide dan ada hatinya Bapak Daniel Zif dan teman-teman membuat film ini. Tentu saja film ini kalau diterjemahkan secara kasar seolah-olah menjadi kritikan kepada Pemprov DKI yang tidak becus menangani istilahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, saya sering sekali marah dengan dinas sosial. Kenapa orang gila, yang tua yang sakit, yang anak kelantar, mesti saya yang melaporkan, baru Anda tahu ada di mana. Kan sesuatu yang lucu, saya yang harus melaporkan, saya yang harus kirim BBM. Jadi kerja dinas sosial itu apa? Tapi pekerjaan ini bukan cuma pekerjaan dinas sosial, itu mesti secara bersama kita atasi. Ada dinas perumahan semua, pendidikan, kesehatan. Nah, saya belum pernah nonton film ini. Saya cuma dengar dari beberapa teman saya ada film bagus. Lalu saya coba lihat, dikirim nonton di YouTube. Jadi di YouTube, ini bagus nih film. Saya pikir ini mengisahkan ya semua orang ada harapan kan, ada impian semua orang itu. Nah, tugas pejabat sebagai pamong praja adalah mewujudkan impian tadi. Saya selalu katakan tugas kita membuat penuh otak,
perut, dan dompet warga. Sederhana saja, kepalanya, perutnya, dan dompetnya. Nah, saya harap nonton film ini, Bapak Ibu yang punya tugas, nanti lurah camat itu kan sebagai unit pelayanan ini. Saya juga tentu tidak semua orang suka nonton film ini. Dan jadi saya bertanya sama kepala dinas Kominfo, ini undangnya pakai nama siapa nih? Nggak ada yang mau datang ini, sibuk ini. Jadi selalu anggap ini nggak penting. Apa ini kritik terhadap kita? Tapi sekali lagi, selama kami berkantor di sini, kami tidak akan mentoleransi lagi operasi justisi kami hapus. Satpol PP ngejar-ngejar anak jalanan, dinas sosial juga saya tidak mau lagi, dan satgas-satgas itu. Ada pendekatan secara manusiawi. Itulah Jakarta baru. Jakarta yang harus jadi modern, tertata rapi, tapi manusiawi. Karena target kita adalah manusianya, bukan gedungnya. Manusianya. Kalau dia bangga, dia tentu dia seperti orang tua. Pertama tegur, jewer, ya dipencut, tapi tidak mau dia mati. Tidak ada satu orang tua pun yang menghukum anaknya dengan harapan anaknya mati. Tidak ada. Kita boleh benci kelakuannya, kadang-kadang memang situasi di lapangan. Dia tidak terdidik, karena harus mempertahankan hidup. Nah, kita harus mengerti. Saya harap film ini bisa membuat saya dan Bapak Ibu yang nonton bersama semakin mengerti tugas kita, sumpah jabatan kita untuk mewujudkan impian harapan semua yang ada di DKI. Walaupun kecil, tidak sekolah, tetap dia punya harapan, punya impian. Dan tidak ada harapan yang sia-sia. Kalau kita semua sungguh-sungguh untuk kita laksanakan. Saya kira itu. Saya juga mau tutup nonton. Jadi yang terlalu panjang filmnya. Jadi dia panjang-panjang. Terima kasih. Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada sutradara sekaligus produser film Jalanan untuk memberikan kata sambutannya. Kami persilakan Mr. Daniel Zin. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama, para Deputi Gubernur, para Asisten Pemprov DKI Jakarta, para pimpinan SKPD, para camat, lurah, para bintang film jalanan, Titi, Hau, dan Boni, rekan-rekan media, dan seluruh hadirin yang terhormat. Jalanan adalah sebuah film dokumenter tanah air yang mengikuti kehidupan dari Boni, Ho, dan Titi secara intim selama 5 tahun bersama latar belakang pergolakan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Jalanan yang baru saja menyelesaikan 40 hari pemutarannya di bioskop-bioskop Jakarta serta kota-kota lainnya di Indonesia menjadi representasi dari film dokumenter Indonesia terlama yang pernah diputar di bioskop umum. Film ini telah menyentuh ribuan hati penonton Indonesia yang sungguh menikmati dan mendapat banyak pelajaran dari kejujuran cerita jalanan dalam kehidupan sehari-hari di kota yang penuh warna. Acara spesial hari ini memang sedikit ironis, tapi di sisi lain menjadi sebuah alasan untuk perayaan dan harapan. Akan saya jelaskan mengapa. Jalanan direkam selama kurun waktu 5 tahun, dari tahun 2006 sampai 2011. Film ini menggambarkan Jakarta, di mana kaum miskin marginal diacukan dan hampir sama sekali tidak memiliki suara. Film ini juga menangkap gambaran dari pejabat kota yang dingin, kurang manusiawi, dan tidak bersentuhan dengan orang-orang jalanan. Di awal film, salah satu karakter utama, Ho, berkata, "Saya cinta Indonesia, tapi nggak tahu Indonesia cinta sama saya atau enggak." Jalanan tidak menggambarkan sebuah potret indah tentang pemerintah. Film ini bertujuan untuk menceritakan kenyataan pahit dari derita kesenjangan di kota ini antara kaum berada dan kaum papa. Film ini bertujuan untuk memberikan suara kepada mereka yang tidak memiliki suara. Meskipun demikian, Jalanan juga adalah sebuah film yang penuh harapan dengan keyakinan bahwa aset terbesar yang dimiliki Jakarta adalah masyarakatnya yang bekerja keras setiap hari untuk kehidupan yang lebih baik. Film ini menunjukkan bagaimana bahkan orang termiskin dari golongan miskin pun masih memiliki keberanian untuk bermimpi, masih berusaha untuk menjadi warga yang lebih baik. Di akhir film,
kita menyaksikan seorang petugas Pemda berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan peraturan yang sulit sambil berusaha untuk tetap manusiawi dan berbelas kasih terhadap salah satu karakter utama di film Jalanan. Tagline dari Jalanan adalah, di Jakarta masih ada harapan. Ketika Gubernur DKI Jakarta, Pak Joko Widodo, dan wakilnya Pak Basuki Cahayapurnama terpilih 20 bulan yang lalu, jelas terlihat bahwa masih ada harapan untuk Jakarta, karena pemerintah kota akan bergerak ke arah yang berbeda. Di Jakarta masih ada harapan juga menjabarkan perasaan kami ketika beberapa minggu lalu kami menerima telepon dari staf Pak Ahok. Mereka bilang Pak Ahok menonton trailer Jalanan dan langsung menyatakan kalau beliau ingin film ini ditonton oleh seluruh pejabat senior pemerintah kota, supaya mereka dapat belajar sesuatu dan terinspirasi untuk memerintah kaum miskin kota dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Seluruh tim film Jalanan, termasuk teman-teman baik saya, Bonnie Ho dan Didi, benar-benar merasa terhormat dan bersyukur Bapak Wakil Gubernur dan para stafnya sudah memilih Jalanan sebagai salah satu perangkat untuk membangkitkan kesadaran diri dan meningkatkan pendekatan pemerintahan berorientasi rakyat yang mereka miliki. Tim Jalanan bersyukur atas perubahan dramatis yang telah terjadi dalam kepemimpinan Pemda selang beberapa tahun setelah Jalanan selesai direkam. Sebuah pemerintahan labil yang lemah akan menolak kritik, dan sebuah pemerintahan yang percaya diri akan menerima kritik dan melihatnya sebagai suatu hal yang sehat dan membangun. Salut untuk Pemda DKI, kami bangga dan merasa terhormat untuk memutar film kami di sini, di Balai Agung hari ini. Dan tentu saja kami penasaran dan senang sekali untuk mendengar reaksi penonton semua setelah pemutaran film. Terima kasih banyak dan selamat menikmati film Jalanan. Gelap begini mana bisa masuk sih? Orang bisa main. Oke. Iya. Orang gelap.
gue tinggal di kolong sama bini gue Rita. Ya bagi gue hidup itu nggak pahit-pahit banget. Kalau orang dari atas itu melihat jembatan, tapi kalau kita lihat ke kolong ini ke bawah itu kayak bukit-bukit gunung, kayak hutan gitu. Kolong ini termasuk seperti rumah, tapi ini bukan rumah, persinggahan. Sehingga anak-anak kota seperti kardus, manusia kardus, tidurnya pakai kardus. Dalam film Jalanan yang pertama yaitu Boni Putra, Titi Zuwaria, dan Bambang Mulyono, dan mereka akan menghibur kita bersama di sini. Masih ada cinta di hati. Jangan kau abaikan adalah cinta. Saya mau memperkenalkan ini editor filmnya Ernest Haryanto yang edit semuanya. Ya. Berapa banyak filmnya? Berapa jam? 250 jam. 250 jam. 250 jam. Luar biasa. Jadi itu berapa lama? 6 bulan. Untuk menyaksikan performance dari Boni Putra, Titi Zuwaria, Bambang Mulyono dari film Jalanan. Nanti saya Ini ada dari pakai tunggu. Enggak muat. Tunggu Pak. Ini lagi kerja. Pak tunggu. Pak. Ini mana Bu? Dari mana? Channel 2. Saya cuma 20. Enggak apa-apa. Nanti soal di rumah itu cari kasih tahu saya gimana caranya jalan rumah. Soal rumah sekarang. Iya. Iya. Ini kasih tahu saya. Oh gitu. Nanti itu nomor handphone saya. Iya. Oke. Nanti saya bisa. Ini gimana cara nyelamatin anak jalan itu? Sebenarnya Yang lebih kasihan dari itu pun banyak. Ya. Itu sih harus kontrol. makanya kalau nggak tanpa adanya anak jalanan sendiri yang mengerjakan juga nggak bisa, soalnya nggak terus lapangan. Makanya kita harus saling bantu-bantu gitu. Yang penting gini kan orang di lapangan tahu situasi,
dia butuh kekuasaan nolong dia gitu. Nah, kekuasaan itu kita. Selama ini orang jalanan itu sama kita tuh terpisah. Benar. Seolah-olah pejabat. Oh iya benar. Jadi nggak ada hubungan. Iya. Jadi kesulitan orang bawah itu kita nggak pernah tahu. Benar. Dan dia mau teriak kasih tahu kita banyak fasilitas apapun, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu, pasti kalau sakit segala macam sudah ada. Mereka semua orang tahu. Nah, harusnya saja sebagai alat pendidikan juga boleh saja di daerah di mana saja dengan senang hati. Iya. Sekolah-sekolah itu perlu supaya anak-anak sekolah itu jadi dan empati. Ya. Ya bisa. Dengan senang hati. Banyak sekali teman-teman yang banyak orang kaya kurang bahagia dibandingkan lebih bahagia. Dapat istri yang cantik lagi ya. Iya. Itu Tegar bukan sekarang itu bukan? Sekarang Tegar udah selesai. Bukan. Udah gede itu negaranya udah bawa tapi karena lagi sekolah ini mulai di syuting tahun 2006 saya ya ada aja job-joban sih Pak. kita juga nanti mau hibur Bapak nih. Ya silakan kita dengerin tindakan. Jalannya bernyanyi modalkan naluri. Sayang, sungguh disayangkan mereka melihat dari kaca mobil mewahnya. Sayang, sungguh disayangkan saat ku berikan kasih sayang sesungguhnya. Tak pantas bocah belia mencari nafkah di tepian jalan. Kawan mari dengarkan nyanyi mereka butuhkan kasih sayang. Bukalah mata hati kita semua. Bertangislah dengan tangis sesungguhnya. Tertawalah dengan canda senegara. Tak pantas bocah belia mencari nafkah di tepian jalan. Kawan mari dengarkan nyanyi mereka butuhkan kasih sayang. Tak pantas bocah belia mencari nafkah di tepian jalan. Kawan mari dengarkan nyanyi mereka butuhkan kasih sayang. Kasih sayang. Ada cerita tentang manusia yang hidupnya selalu bertanya. Di kolong-kolong jembatan tempat tinggalku beralas kardus teman lilinku lilin yang mungil menyala. Air mengalir suara jangkrik
selalu bertanya, Dengan berakhirnya penampilan dari 3 pemain film jalanan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya pakai kan itu udah karena nggak betah, dia tinggal susah. Salam buat istri anak-anak. Asli kontak saya udah kasih nomor saya ke Pak Jasa. Jadi apa yang bisa kita bantu sampaikan. Jadi kita akan berhitung melalui Bapak Ibu ini untuk jangkau anak-anak itu. Nanti saya ada bagian dinas sosial. Mana tuh dinas sosial kita mana? Ibu atau Ibu Vivi dari udah pulang. Kita ada Pak Ibu ini. Ini dari dinas sosial nih, harus tukar handphonenya. Ya, boleh. Kita tanya Pak, di kantor kami itu sudah tanya jalan-jalan. Jadi
Jadi saya bilang anak jalanan itu tidak ada razia, tidak ada satgas. Saya ingin dijangkau dengan cara ketemu, ngobrol, teman. Dan kita juga nggak pengen lagi kayak Cipayung lama itu kayak penjara. Untuk apa lo tangkap penjara? Kembali lagi. Yang nggak punya rumah itu dia bisa pemutihan, akte, KTP, KK, termasuk dinas perumahan juga itu. Kita bisa prioritaskan untuk mereka tinggal di perumahan. Mereka sewa di luar lebih mahal. Iya. Dan bingung tiap bulan bayarnya. Itu yang kita harus bikin kan, dia latih. Iya, sebagai motivator kami kan nanti buat anak-anak kita jalan nanti ya biasa. Oh, dia sebagai motivator jago banget. Ya, motivator untuk itu. Artinya untuk belajar kembali ke sekolah. Iya. Oh, ada Boni. Saya stay di Bulungan Bu, di CSW, kolam renang Bulungan. Oh, CSW Bulungan. Iya. Ya. Bisa. Jadi stay di Bali. Iya. Base-nya di Bali tapi sering banget juga. Dan ada pemasukan juga. Tadi sudah ya. Pemasukan kan ini mau ulang tahun Jakarta, gimana kalau pengamen yang sore mana Bu? Pak Bambang, Ketua Panitia. Nanti kita sepanjang kunjungan banyak acara nih. Iya, selalu mengundang artis. Sekali-kali kita yang dulu panggung. Lagu bagus-bagus semua. Ada 11 panggung di jalan. Ada bapaknya. Enggak nomornya. Pak Bambang mesti minta kontak. Abang kasih aja kontak. Catanya. Sekali-kali kita yang pakai pin BB. Berapa? Pakai pin BB. 0857 pakai Pak. Ya, minta pinnya. Kan gara-gara Daniel nih, ya gara-gara Daniel jadi punya pin nih. Nah, ini. Nih. Oh, baca. Kamu pakai masuk nanti ada besar. Oh, belum ya. Tolak. Ibu siapa tadi? Silvi. 808 ya Bu? Iya, 0808. Nanti saya pikir pengamen itu bisa kita undang acara itu. Lagu bagus-bagus. Nanti dulu Pak nanti. Nyanyi juga bagus-bagus. Kita juga bermacam-macam Pak. Kelihatannya terinspirasi oleh Saung Jambo ya. Lebih ke situ. Ya, inspiratornya ya. Karena kita nanti ada 11 panggung yang macam-macam. Ayo, saya harus ini yang di PKBM government official, our duty is to administer justice. All the government official, our vision is to bring justice. What we say, so I want everybody here, if you want to be government official, you have to know what happened on the street. You know, the common people, the marginal people, with us, it's like separate. They like no country, no government. Nobody care about them. That's why I want everybody here to learn. If you could not know about this situation, it's better out from the government official. Was this your first time seeing the movie today? Yeah, this is my first time. And what was your initial reaction? What was your reaction to it? Yeah, I feel very sad why the Indonesian country still have like this. You could see there's a very wide gap between the rich and the poor. You see Grand Hyatt outside, many poor people. Very new, not more than 100 meter, 200 meter, people live under the bridge. We could provide more low-cost apartment, but many low-cost apartment is corrupted. They rent it. That's why I said, if you rent it again, sell it again, I will fight with you. I don't care. It seems the root issue here is corruption in the city government. You know, the problem for the city government, the root of the problem is corruption. That's why we need to fight. When people ask me, what's the criteria to be a government official? Easy, I told them. First, accept no bribery. Second, you just obey your constitution, not the constituent. Because this is democracy. People will obey the constituent, sometimes they ignore the constitution. The third,
never afraid of die because die is a death. So nobody could, how to say it, could treat you. You're never afraid. As a government leader of Jakarta, is it possible to tell the public order officers and the police to be a little more caring to street people? Yeah, that's what we want to tell you. That's why I want to make the same perception first with my staff here. You have to know this situation. I will give you more authority to the mayor, to the district head, and sub-district head. That's very important first. We have many things, but many people don't know. Now we have a program. If you get sick, you just go to our local clinic. We will take care of you. If you want to go to the third class. But the problem is, people don't care because they realize nobody cares. Government officials just live their own life. They live their own life. That's why today I think it's very important. If I ask them go to the theater to watch this movie, it's very difficult. So I find you could play here, and this is also a good promotion for the people. And people will see. This movie was filmed in commercial movie theaters to great success, but another recent documentary, The Act of Killing, didn't even attempt to be shown here. What's the difference between Jalanan being so popular and The Act of Killing causing so much controversy? The Act of Killing? Film Jagal, ada satu film lagi, judulnya Jagal atau The Act of Killing, tentang pembantaian tahun 65, kurang hafal ya. I don't know, because there's two national politics. For me, as the vice governor here, we talk about the Jakarta. This is what's happening. We're talking about the Jakarta. There's two politics. So in 1965, there's I think two politics. And you're certainly not embarrassed by what Jalanan exposes, government problems. That's what we take an oath for that. We take not for this to solve this problem. Okay. Pak, how important is it for films like this to be shown to not just your staff, but for Indonesians to see and to continue to make films and have filmmakers like Daniel? Yeah, I think it's very important. This talking about this no hypocrite. Sometimes we use a religion for cover or hypocrite. Many things. You could see what these marginal people talk about us. The government officials hang them corruptor. Yeah, they should to know. They have to know the people really hate them. They don't have a hope. They have to know about this. What film do you think he should make next? This guy? I don't know. I don't know. I don't know. I just try my best to have to solve many problems in the city. Because this Jakarta is very different. We could not control the national police. We could not control the attorney. That's why I don't know. Maybe this is the reason our governor want to be a president. President could control all. Yeah. That's very well, you guys have done an amazing job in 19 months. It's what incredible. I believe is, if the top level is honest, want to work for the people, all the staff, they don't have a courage to do the bad thing. For president. It's so busy. I don't want this film to be a politics. This film just want to make my staff realize here, I never did. It's not a good. But now for me, it's free. I am not running for a president. I must say, for me, it's amazing to hear a politician say that he doesn't want our film to be politicized. Ya, sini. Ayo, sini. Sini, barang sini, wawancara. Bapak. Kemana? Pak, tanggapan dan harapan setelah menonton film Anak Jalanan ini, Pak? Ya, tanggapan tentu kita sangat kasihan ya. Jakarta itu gap antara kaya miskin itu terlalu jauh. Makanya saya katakan, ketika kita gunakan KHL saja, kebutuhan hidup layak 2 juta, saya perkirakan mungkin bisa-bisa 60% orang Jakarta itu miskin. Pemerintah bilang kemiskinan Jakarta hanya 3,5%.
Karena dia gunakan kalori, 2.500 kalori, hanya 434.000. Jadi saya ulang-ulang, Anda gunakan $2 Amerika saja, hanya 750.000 Anda sudah tidak miskin. Tapi kalau kita hitung kebutuhan hidup layak seorang lajang, itu 2 juta aja udah pas-pasan. Nah kalau 2 juta ini digunakan di Jakarta, saya kira mungkin mendekati 60% jangan-jangan orang miskin di Jakarta. Nah jadi di Jakarta ini 40%, saya bilang usia 16 sampai 18 tahun itu tidak sekolah. Karena kita kasih dia KJP 290.000 pun nggak cukup, orang butuh 600 sampai 800.000 per bulan. Jadi di Jakarta ini kalau bilang miskin, orang kasihan, di kota ini lebih kasihan daripada di kampung. Kalau di kampung ya makan, ada kelapa, jatuh, makan ikan bisa. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa. Makanya kita terus pemerintah seolah-olah sama rakyat itu nggak ada hubungan gitu loh. Jadi kamu ini ngurusin siapa gitu loh. Jadi kita saya berpikir, dia bisa Indonesia cinta saya nggak? Iya. Ya sebetulnya negeri ini punya siapa gitu lagunya gitu loh. Kok kita ini? Nah makanya saya katakan ini harus kita selesaikan. Selama ini orang-orang di bawah ini banyak yang mau bekerja, tapi dia nggak tahu hubungannya gimana. Ini butuh ada koordinasi untuk memaksa, memanfaatkan kekuasaan untuk membantu rakyat. Nah itu yang ditawarkan gitu loh. Itu yang kami tawarkan. Ya tadi mesti kontak. Jadi pejabat tuh nggak boleh kayak dewa nggak bisa dihubungin. Tuhan tuh lebih gampang tinggal doa gitu loh. Kadang-kadang ketemu pejabat tuh susahnya minta ampun. Itu dari orang mau kawinan nunggunya, nyebelin. Terus yang lain tuh pakai lipstick, telepon, dia main. Lu ngapain gitu loh yang lain gitu loh. Nah itu yang kita mau ubah sistem ini. Datang kayak ngurus KTP, ngurus apa gitu kan. Nggak ada orangnya rapat. Yang lain main komputer, ngerokok, nyebelin gitu kan. Benar Pak. Jadi ini model-model ini yang mau kita pangkas gitu. Makanya saya bilang sama dia, kenapa kamu mau putar film ini? Saya bilang ini tepat, saya tidak calon presiden, pemilu udah lewat. Dia tanya, kenapa nggak ajak Pak Jokowi? Kalau ajak Pak Jokowi nanti orang bilang pencitraan lagi. Iya benar. Jadi nggak cocok itu loh. Nah akhirnya buat saya bilang, saya mungkin baru akan ikut lagi 2017 kan. Justru ini berbahaya buat saya. Kalau kita semua udah nonton film ini, kita masih nggak peduli sama masalah sosial di Jakarta, kesulitan seperti ini, itu berarti kita keterlaluan. Nah, saya ingin menggugah semua nih, kamu rasain nggak sih ini film? Selama ini kita bekerja buat siapa gitu? Cuma atas nama doang rakyat. Ada dia bilang kan, reformasi itu bullshit. Lu teriak-teriak nanti udah jadi yuk korupsi. Itu fakta. Sekarang saya mau tanya, di mana aktivis-aktivis yang dulu? Ada nggak yang pernah teriak, periksa semua pejabat hartanya sesuai apa enggak dengan pajak yang dia bayar dengan biaya hidup dia. Kita sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Siapapun pejabat publik yang hartanya tidak sesuai dengan penghasilan itu disita untuk negara. Saya belum pernah dengar aktivis yang teriak-teriak anti korupsi teriakan itu gitu. Saya belum pernah dengar gitu loh. Saya juga belum pernah dengar calon presiden ngomong gitu, mau periksa semua harta pejabat gitu. Tantang nih. Saya ngomong jujur gitu. Makanya saya mau paksa, harus ngomong gitu loh. Karena 10 tahun ini menentukan nasib kita loh, presiden siapapun terpilih. 2025 kita kan masuk ke bonus demografi. Jumlah angkatan kerja lebih banyak lagi daripada sekarang. Kalau 10 tahun ini dan banyak kontrak-kontrak minyak, gas, termasuk mineral-mineral, tambang-tambang ini akan jatuh tempo di 10 tahun ini. Kalau 10 tahun ini presiden yang nggak berani renegosiasi atau ambil alih kontrak ini dengan menyiapkan SDM yang baik, sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam kita kelola dengan baik, maka 2025 bukan bonus demografi, bencana demografi. Lupakan Indonesia 2045 tuh Indonesia emas. Nah ini yang penting. Saya kira filmnya harus diputar supaya anak-anak sekolah mulai sadar itu nggak. Mudah-mudahan anak koruptor juga sadar gitu. Ini situasi. Kamu harus nonton film ini. Saya bilang sekolah-sekolah harus putar ini. Supaya putar, mereka nonton. Pak kecewa nggak sama banyak pejabat yang berundang? Banyak yang pada nggak mau nonton. Ya, saya pikir itu bagian dari DKI. Saya udah buat satu garis kan sekarang. Iya. Yang mau ikut, nggak mau gua hajar. Kita ajak berantem. Kita ajak berantem udah. Bagus. Tadi di 10 Perumahan juga saya udah ngomong. Saya tahan aja YouTube-nya yang dikeluarin. Saya udah ngamuk-ngamuk tadi udah. Saya kalau mau apapun saya ladenin kalian, saya bilang. Udah keterlaluan. Masa sampai hari ini belum bisa datang nama penyewa, surat perjanjian sama debit rekening bank. Saya kasih tempo sampai 31 Mei. Kalau enggak saya turun ke lapangan, gue ajak lu orang berantem udah. Nah gue udah gak peduli saya bilang.
kembali lagi ke penanganan ini. Tadi kan tidak mau ada razia lagi. Berarti setelah ini maunya penanganan. Saya udah bilang Satgas, saya nggak mau lagi pakai Satgas turun ketika kita mesti datang ngomong masalahnya apa. Kamu kurung dia 2 minggu untuk apa gitu loh. Keluar tangkap lagi ya Pak. Kamu mesti tanya sama dia, sekarang masalah solusinya apa? Kita cari bareng kan. Sama kayak PKL, kan saya bilang, kamu buat peraturan, taman, trotoar tidak boleh ada PKL. Jembatan-jembatan nggak boleh. Kamu bisa nggak nanganin? Nggak bisa. Ya udah diatasi aja, dibagi. Bikin taman yang bagus, tiap kampung beli tanah, bikin taman. Nanti ada PKL diatur jualan, orang ngumpul, mau ngamen, mau apa masuk ke situ. Kita harus buka lowongan kerja. Kita nggak mungkin buka pabrik itu banyak. Yang informal ini lebih penting. Terus mereka harus dikasih sekolah. Dorong mereka ikut paket C, paket apa gitu loh. Harus dorong. Nah model-model ini mesti selesaiin bersama. Bukan yang sepotong-potong. Saya nggak usah jauh-jauh. Dinas perumahan sama dinas PU aja nggak ada connect. Dinas sosial aja nggak connect. Saya udah marah sama dinas sosial Pak Kian dulu. Masa saya mesti laporin ada orang susah? Saya yang BBM yang gila nggak nih? PU juga gitu, ada jalan lubang nih. Ini ada banjir. Emang lu orang kerjanya apa pejabat ini gitu? Makanya tahun depan saya harap kalau yang masih gitu kita bisa gunakan undang-undang ASN. Kalau presidennya bisa mengerti, kita akan kirim surat. Kepala dinasnya itu kita ganti orang luar aja yang punya hati. Kita bisa. Perumahan kan tadi ada juga yang tinggal di kolong jembatan, ada. Saya itu tonton di TV. Saya kemarin bertanya ada veteran, kemarin tahu. Saya nggak sengaja nih sambil paraf tuh saya lihat di TV. Di bawah kolong jembatan itu kok ada veteran. Dia ngomongin ada veteran tinggal situ, udah tua sakit. Langsung saya bilang dia sosial, mana kerja kalian? Saya langsung kontak dinas perumahan, cariin rumah susun yang kosong kasih dia. Terus mesti bayar Pak, nggak ada duit. Negara juga banyak veteran nggak bisa dipelihara. Ya udah saya bilang sama orang saya pakai duit saya aja. Buka bank DKI aku kirimin duit aja tiap bulannya. Mau sampai umur berapa sih orang tua gitu? Iya. Tapi itu yang terjadi. Sopir bemo juga saya pernah yang saya ingatnya mau operasi katarak dia nggak tahu ada informasi ada penanganan gratis. Saya lihat di TV. Jadi kerja orang-orang sosial ini apa saya bilang gitu. Saya ketemu orang gila di Semanggi. Saya BBM terus kirim balik Pak udah dimandiin Pak. Bukan dimandiin saya mau tanya Anda. Kenapa saya yang temukan bukan Anda? Staf Anda semua kemana? Makanya nanti kita mau kerja sama dengan United Nation yang women itu yang ada safety pin. Ya saya harap semua bisa kirim. Jadi saya bisa tahu kondisi lapangan seperti apa. Nah, ini saya mengharapnya mereka tuh tahu. Karena lurah camat kan mau saya kasih wewenang. Supaya mereka itu jadi manajer di wilayahnya. Nah, kenapa mereka malas? Memang hasil tesnya sesuai kok. Yang punya hati cuma 20-30% aja. Persoalan Jakarta ini tuh enggak. Jadi mereka tuh kalau istilahnya gini. Mereka bukan tidak tahu hak orang miskin. Tapi tidak peduli untuk tahu. Itu yang saya marah. Kalau kamu tidak tahu, saya maafkan. Karena Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda tidak tahu karena tidak peduli, pada Anda tahu, saya marah. Mereka kemarin ada pertanyaan dari PT IKA, polisi bagus. Calon-calon AKP apa yang kapten itu. Dia tanya sama saya satu kalimat. Bapak marah-marah apa bisa ambil keputusan, Pak? Saya bilang kalau Anda marah-marah tidak bisa ambil keputusan. Tapi kenapa saya bisa keputusan dengan baik lagi marah? Karena saya bukan marah lalu ambil keputusan. Semua keputusan sudah ada. Saya hanya marah karena orang-orang yang tahu keputusan itu tidak peduli untuk laksanakan. Jadi saya bukan lagi marah membuat sebuah keputusan, tidak. Kalau Anda marah nggak bisa buat keputusan, nggak bakalan bisa. Karena Anda lagi marah. Tapi kalau Anda marah lihat orang tidak melaksanakan, Tuhan pun marah kok kalau kamu nggak ikutin peraturan. Siapa bilang Tuhan nggak pernah marah? Orang bilang orang animisme pun tahu gempa bumi Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Karena kamu tidak melaksanakan keputusan. Jadi itu yang buat kita bisa marah gitu. Nah saya harap film ini bisa menggugah mereka. Anda disumpah jabatan pakai kitab suci loh. Aku suka ya istilahnya Iwan Fals namanya sialan gitu loh. Ya dong, sialan. Karena disumpah kitab suci kelakuan kita itu sialan. Jadi bahasanya kamu kasar ngomong sialan. Ngomong di kitab suci juga ada, bajingan juga ada, sialan juga ada. Ngomong kayak kitab suci yang ngomong ada kata sialan juga. Kenapa kebetulan yang copot saya juga persoalan gubernur. Saya PRT aja nggak boleh copot orang.
Betul nggak? Saya PR-nya nggak boleh copot, mesti minta izin Mendagri. Makanya saya tunggu saya izin cuma kalau nggak gitu. Bukan masa tinggalkan, saya sudah kasih tahu dia bahwa ini bisa bermasalah. Saya udah bilang ini barang nggak bisa terima. Saya juga merasa kalau ngomong jujur, makanya saya ngerapin semua direkam video saja. Waktu itu saya tanya sama dia, Pak, kenapa Anda resmikan bus yang belum Anda terima? Pertama kan dia memang sudah diterima, diresmikan. Besok mogok, wartawan tulis semua nih. Terus kita panggil dalam rapi. Kenapa mogok? Oh biasa Pak, mobil baru juga mesti setel-setel dulu. Saya udah bilang mana ada beli mobil setel-setel lagi presneling gitu loh. Terus alasannya apa? Ini hanya titipan. Ini hanya titipan. Oke, kalau titipan nggak apa-apa. Kenapa titipan lu suruh kita pakai gitu loh? Udah Pak, masih ada konstruksi 50 hari. Konstruksi 50 hari ya sudah. Itu ngomong konstruksi 50 hari. Lewat, Anda nggak terima, suruh kita terima. Dasar terimanya apa? Ya siapa yang tinggalkan? Ada saran BPKP mesti ditunda. Kenapa Anda potong? Kan kita instruksinya apa? Semua mesti pendampingan BPKP. Kenapa nggak tiap pendampingan BPKP? Anda tersantung. Ya kita mau bela Anda. Ini kan laporan Tempo. Tempo laporan investigasi itu kalau ngomong kurang ajar, kalau itu pelanggaran, Tempo dituntut dong. Tempo itu udah fitnah loh. Termasuk Michael Bimo semua ngomong gitu sama saya. Datang sama saya kan? Iya Pak. Ngoceh-ngoceh, mau minta ketemu 4 mata. Nggak ada 4 mata. Semua wartawan dengerin saya bilang. Nanti kamu keluar fitnah saya bilang. Saya udah ngomong kasar gitu. Mana Michael Bimo tuntut Tempo? Gugat dong Tempo. Oh gitu, kalau itu nggak betul. Dia ngomong ke luar negeri segala macam. Ya kan? Kalau betul pengacara udah mau gitu, saya buka tantangan. Kapan kau? Silakan gugat kalau mau ribut-ribut sama saya. Saya buka tantangan. Kita akan seret juga bus-bus 2012 sudah pada mogok-mogok yang dipakai biang lala semua. Korupsi juga. Pengadaan 2012 sudah pada mogok itu busnya semua. Makanya saya bilang, artinya mirip dong. Ya sudah kamu tuntut-menuntut. Ya kan saya juga panas kalau Anda gituin saya gitu loh. Kenapa mengincar saya? Mau supaya saya nurut gitu, tutup-tutupin ada apa-apa. BPKP udah kasih laporan lisan kok. Ada persoalan di sini kok. BPKP lagi tunggu kejaksaan kok. Kita sudah BPKP itu udah jelas. Nggak tahu BPKP, suruh laporan resmi. Jadi gila tuh pengacara mau main-main gitu. BPKP mensinyalir ada masalah di pengadaan. Jadi kasih tahu si Uda, kasih tahu pengacaranya, lu makin ngajak gua ribut, makin sama-sama kita ribut. Tadi saya udah diem-diem aja nih, gak mau ribut nih. Lu mau ngajak gua ribut, gua pengen demen. Kasih Pak.